di podcast Tempat kita ngobrolin hal-hal seru dan menarik yang kadang bikin senyum, kadang juga bikin stres, sampai kita diabetes saat melihat senyumannya. Hari ini kita bukan hanya membahas tentang kehidupan mahasiswa, tapi juga hal yang relate banget nih untuk kehidupan. Bersama saya, Mesyaroh, dan juga saya Nabila Azhara Zikri. Nah, di sini kita sudah mengundang dua narasumber yang merupakan mahasiswa. Di depan saya sudah ada cewek cantik dan imut. Halo guys. Hai. di depan saya juga sudah ada salah satu narasumber kita juga yang bernama Syarifah. Halo guys. Hai. Kenapa sih kalian mengambil ilmu komunikasi? Apakah ada hal yang menarik gitu di ilmu komunikasi sampai kalian ngambil jurusan ini mungkin? Kalau aku memang naruh pilihan ini di pilihan pertama ya untuk kemanapun aku nyoba. Berarti memang suka komunikasi dia ya. Suka komunikasi tapi introvert. Pasti lebih banyak mendengarkan. Iya. Jadi ya itu intinya mau lebih kayak lebih belajar lagi. Berarti mengasah skill kemampuan iya. lagi lah ya. Nah, kalau untuk Syarifah sendiri gimana ini? Kenapa ngambil ilmu komunikasi? Karena emang dari dulu pengen masuk ilmu komunikasi. Terus juga pengen ngasah cara bicara, terus public speakingnya agar lebih bagus, lebih baik lagi gitu pokoknya. Nah, setahu aku kan semua orang tuh belum bisa untuk public speaking, hanya orang-orang tertentu. Makanya kita harus mengasah kemampuan diri kita sendiri. Ya. Ya itu setuju banget sih kalau itu. Selama masa kuliah, apa saja sih tantangan kalian menjadi seorang mahasiswa? Mungkin boleh dari Andin dulu. Oke, jadi kalau menurut aku pribadi nih ya, tantangan yang pertama itu tantangan dari diri kita pribadi, yaitu tentang kita untuk mengolah waktu. Karena kita tahu sendiri kan, waktu itu merupakan yang paling berharga. Dan kalau waktu itu sendiri udah terlewatkan, nggak mungkin dia bisa balik lagi. Terus kita juga sebagai mahasiswa harus kayak pinter-pinter dalam mencari teman. Kita ini kan Gen Z, jadi merupakan gen yang mudah terbawa arus. Kalau misalnya terbawa arus ke hal-hal yang positif itu kan malah bagus, tapi jangan sampai kita terbawa arus ke hal-hal yang negatif. Terus mungkin yang terakhir kalau menurut aku nih tantangannya tambahan dari mahasiswa yang ngekos itu yaitu homesick. Apalagi di bulan-bulan puasa kemarin nih ya, yang seharusnya kita di rumah udah ada yang nyiapin untuk berbuka, untuk sahur, tapi ketika kita di kos kita harus bisa semuanya sendiri. Itu nggak enak banget sih. Kalau apalagi kita ini kan masih maba ya, jadi masih menyesuaikan diri. Mungkin menurut aku itu aja. Kalau menurut aku tantangannya itu kita tuh harus bisa dapetin nilai yang baik dan bagus biar bisa mencapai nilai akademik yang tinggi. Terus juga yang kedua, kita tuh juga harus bisa percaya diri, apalagi kalau saat berinteraksi dengan orang lain atau ngomong di depan banyak orang kayak presentasi. Itu penting sih menurut aku, udah itu aja. Gimana nih caranya untuk mendapatkan nilai yang bagus? Kayak kita datang terus, nggak pernah absen, terus kayak buat tugas tepat waktu, terus kayak pokoknya pas UTS, kalau menjelang UTS tuh rajin belajar, udah. Bisa mengatur waktu lah. Iya. Tapi masih belajar. Iya. Nah, kalian ini udah semester 2 kan? Ya. Semester 1 dan 2 pembelajaran apa sih yang disukai dan alasannya apa? Kalau menurut aku, matkul yang aku suka dan relate di hidup aku itu PIK sih, pengantar ilmu komunikasi, karena di situ kita membahas tentang proses komunikasi, dasar-dasar komunikasi, teori komunikasi. Terus itu menurut aku sangat relate di kehidupan aku, kayak kita sering berinteraksi dengan orang lain baik secara verbal maupun non-verbal. Udah, itu aja. Kalau menurut aku pribadi, aku lebih ke relate di semester 2, yaitu public speaking. Karena aku ini kan kurang percaya diri. Aku juga susah untuk ngomong di depan umum. Jadi dengan adanya matkul ini, aku jadi belajar gimana sih caranya melatih kepercayaan diri, melatih mental untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi ini tuh membantu banget untuk aku yang masih dalam proses. Ya. Apalagi itu adalah tantangan terberat seorang introvert ya. Iya. Dan jawabannya relate semua ya sama kehidupan kita sehari-hari. Dan yang selanjutnya kayaknya pada gugup semua deh. Santai aja, santai. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, harapan kedepannya nih buat kalian berdua sebagai seorang mahasiswa gimana nih? Apakah mungkin ada harapan untuk kedepannya menjadi yang lebih bagus lagi gitu? Mungkin bisa dibicarakan untuk sobat-sobat podcast yang akan mendengar podcast kita nanti. Ya, biar kayak perkuliahannya itu lancar, nggak terbawa arus ke hal-hal negatif. Apalagi zaman sekarang nih
ya bisa dilihat lah ya. Iya. Ya, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Kalau aku sendiri mungkin kalau untuk diri aku nih ya, aku mau harapannya itu aku lulus tepat waktu dengan ya nilai yang memuaskan. Terus semoga ilmu yang aku dapat di sini itu bisa berguna untuk nantinya di luaran sana untuk banyak orang. Boleh, Sarifah. Kalau menurut aku sama sih kayak pengen lulus tepat waktu, terus selesai dari kuliah ini dapat pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat saya di bidang studi ilmu komunikasi ini. Udah itu aja sih. Kalau bisa pengennya kerja di bidang apa? Lebih spesifik gitu loh. Kalau apa ya? Produser mungkin. Wah, keren sih, keren. Kalau Andin sendiri gimana? Kalau aku sih belajar dari jurnalistik, aku kayak pengen gitu jadi jurnalisme. Oh, berarti suka ini ya, suka mendokumentasikan hal-hal baru ya. Kenapa nggak mau coba untuk jadi content creator aja? Ya, apalagi di zaman sekarang kan udah banyak konten kreator gitu Iya, kan. iya. Siapa tahu menarik menjadi konten kreator. Ini adalah kesempatan terbesar untuk anak kos untuk buat a day in my life. Mungkin kalau itu bisa dicoba nantinya, tapi ya kalau untuk gambarannya mungkin ya itu. Masih ada kata-kata atau motivasi nih buat teman-teman yang mungkin bakal mendengar, bisa kalian lontarkan gitu Iya. buat para pendengar kita. Jangan tegang kali, kita Iya, relax aja, aja. relax. Apa ya kata-kata hari ininya? Kalau aku mungkin jangan pernah takut untuk coba hal baru, karena kita nggak tahu kan apa yang akan nunggu kita di depan sana. Betul banget sih. Hal-hal baru itu adalah hal-hal yang mungkin bakal berguna banget buat kedepannya nanti. Betul, Tapi kalau aku sendiri takut untuk mencoba hal baru karena udah overthinking banget gitu, ya kan? itulah hal yang harus dihindari. Gak mungkin kan kita tidak mencoba hal baru, gimana kita mau majunya? Iya sih. Nah, oke, cuma segitu aja. Mungkin dari Syarifah ada? Nggak ada sih, udah. Gak ada. Wah, tegang banget ya. Sepertinya narasumber kita yang kedua ini sudah lelah ya. Udah pengen cepat-cepat pulang ini sepertinya. Keringat dingin dia. Aduh, kayaknya kita kurang sediakan minum sih ini. Iya, nggak ada minumnya, haus. Karena emang di ruangan ini tuh nggak boleh bawa makanan dan minuman. Oh, gitu ya. Iya. Kirain emang sengaja gitu nggak dikasih. Oh, tentu tidak. Oh, tentu tidak. Mungkin bisa bisa diceritakan awal kalian lulus langsung menjadi seorang mahasiswa tuh rasanya gimana gitu. Mungkin ada yang berbeda dari waktu SMA dan sekarang menjadi seorang mahasiswa. Iya sih, beda banget ya. Soalnya kan kalau aku sendiri kan anak rantau nih. Jadi kayak di sini tuh sendiri. Terus pas awal-awal masuk kampus memang nggak punya teman. Apalagi ditambahkan aku introvert nih ya. Iya. Jadi kayak susah sih untuk berinteraksi secara langsung ke orang. Kalau nggak orang itu yang ngajak ngomong duluan. Relate banget sih sama aku. Kalau untuk Syarifah sendiri Kalau gimana? aku sih sama ya, kayak Andin. Kayak awal masuk tuh temennya tuh cuman satu. Terus kayak susah banget kenalan sama orang. Apalagi sama kayak introvert kayak Andin. Kayaknya kita semuanya introvert. Iya. Aduh, kayaknya memang banyakan orang Iya. introvert tuh ya Gen Z ini. Oke. Tuh sekarang udah dapat teman atau belum? Udah sih banyak malah. Kalau sekarang udah banyak. Asik kan? Berarti lebih asik dong. Kalau kakak-kakak sendiri nih mahasiswa kerja atau apa sih? Ya bisa aja disebut. Cuman kayaknya kalau disebut nih agak susah gitu. Kalau boleh tahu, kalian berasal dari mana sih? Aku ya? Apamu dulu? Boleh siapa Boleh, aja. siapa-siapa Jangan aja. disebut ya. Kalau aku asalnya dari Duri. Duri di bagian mananya Di tuh? Semunai, tahu Semunai? Nggak tahu. Di Duri ada apa aja sih? Di Duri banyak minyak. Oh. Ya karena di sana banyak sawit ya. Sawit. Ya, itu aku asalnya dari Duri. Jalannya bagus gak kira-kira tuh? Bagus. Siapa Ya, tahu aku ada rumah yang aku di pinggir jalan loh. Pinggir jalan lintas. Di Duri tuh ada universitas nggak sih? Emri. Oh, ada. Ada. Oh, Emri kan?
Baru tahu sih. Baru tahu sekarang. Info baru ya. Ada UT Iya. juga. UT, Swasta, mungkin swasta universitasnya atau negeri? Nggak tahu sih Emri itu swasta apa negeri. Kenapa nggak mau masuk situ aja? Iya. Nggak mau, pengennya Unip. Oh, dia pengen ngerantau jauh-jauh nih. Kalau Andin sendiri gimana? Kalau aku asalnya dari Kabupaten Kuantan Singingi, Tempatnya di mana? di Kecamatan Singingi Hilirnya. Banyak orang bilang itu di Trans sih, kayak di dalam pokoknya. Ya, Kalau Ipeh tadi kan Pinggir jalan. oh beda. Gak apa-apa nggak sih, gak apa-apa. Kalau kamu di dalam, aku di luar. ya, beda ya, beda. Sama juga banyak pabrik-pabrik sawit. Terus kalian juga kalau mau nonton pacu jalur bisa tuh ke sana. Oh, di sana banyak pacu jalur. Iya, Tahu aku setiap sih informasi Facur jalur itu emang ada di Kuansing. itu tepatnya tuh di Agustus nanti. Bisa lah undang kami berdua gitu kan. Boleh. Itu acaranya cuma di Agustusan aja atau ada acara lain gitu? Kalau acara per kecamatan atau kabupatennya itu dimulai dari bulan Juni, bulan 6. Tapi kalau event nasional itu di Agustus. Berarti itu kegiatan wajib lah ya. Iya. Andin dan Sarifah anak keberapa sih dan berapa saudara? Kalau aku anak pertama dari 2 bersaudara. Wah, apa enaknya jadi anak pertama? Enaknya itu apa ya, kayak selalu dijadiin pilihan pertama gitu. Terus nggak ngerasain barang-barang apa kayak bukan bekas sih, tapi turunan dari kakak-kakak gitu. Tapi beratnya ya kita harus jadi contoh yang baik untuk adik kita. Terus intinya harus ngasih yang terbaik deh. Ya, berarti menjadi teladan lah ya. Kalau untuk Syarifah sendiri gimana ini? Kalau aku sih anak ketiga dari 3 bersaudara. Ah, anak bungsu nih. Enaknya tuh kayak kan kakak abang aku udah pada kerja kan. Terus asal orang tuh gajian aku selalu dapet 200 gitu. Terus pokoknya apa yang aku pengen selalu diturutin sama mama sama bapak. Itu aja sih. Oh, abangnya penyayang berarti ya. Abang penyayang adik. Katanya kalau punya kakak itu enak bisa sekali tukar barang tuh. Iya. Apakah seperti itu? Tukar baju sering, pakai tas dia, terus makeup dia. Pasti yang lebih seringnya itu berantem ya. Karena saya juga punya kakak. Wah, anak bontot juga ya. Iya, betul. Kebetulan sekali nih. Gimana nih perasaannya diundang di podcast? Kaget sih ya. Kaget. Ya sih kelihatan dari muka Ya. kalian. Sangat-sangat gugup gitu ya. Soalnya baru pertama kali. Oh. Segitu saja untuk podcast kita hari ini. Makasih ya sudah Terima mau kasih datang, sudah mau share datang. pengalamannya. Iya, sama-sama. Mungkin boleh diundang lagi besok. Tentu kalau udah ada job. Oke, itu dia obrolan santai kita. Setiap perjalanan pasti punya cerita yang bermakna, terus berkembang dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Baiklah. Thank you buat semuanya para pendengar atau para penonton yang mungkin melihat podcast kami hari ini. And see you, thank you. Bye-bye. Bye-bye.